Sasaran berikutnya. Yan Mo bertekuk lutut di halaman kediaman Zhao Fan, ekspresi wajahnya menjadi pucat melihat kobaran api hitam yang membakar rumah saudarinya itu. Maafkan saudari Yan. Aku terlambat datang. Yan Mo menyalahkan dirinya atas yang terjadi pada Yan Yan dan Zhao Fan. Namun, ia heran di mana Hakim Zhao Jian. Karena tadi ia melihatnya berlari ke arah sini, akan tetapi saat ia dan puluhan anggota klan Yan tiba, tidak ada siapapun di sini kecuali tubuh-tubuh prajurit kerajaan Zhao yang telah diserap esensi kehidupannya. Zhao Jian sebenarnya hampir sampai ke kediaman Zhao Fan, akan tetapi ia berjumpa dengan rombongan petugas pengadilan yang dipimpin oleh Zhao Chen. Petugas pengadilan senior itu menganalisa pergerakan musuh dan menduga musuh sebenarnya hanya memancing prajurit kerajaan Zhao dan anggota klan Yan agar melonggarkan pertahanan di kediaman klan Zhao. Zhao Chen menduga musuh sedang mendekati kediaman klan Yan dan akan memulai pembantaian lagi, sehingga Zhao Jian memutuskan kembali ke kediaman klan Zhao. Ye Jing mengerutkan keningnya saat ia melempar bola matanya ke arah kediaman klan Yan, karena melalui teknik mata iblisnya, Ye Jing melihat ada ratusan ahli bela diri bersembunyi di sana dan mereka semua adalah ranah spirit. Apa aku mundur saja dan melakukan teror pada penduduk lebih dulu agar mereka berpencar? Gumam Ye Jing. Namun, tiba-tiba ia melihat di atap kediaman klan Yan ada dua bis rubah dengan energi spiritual yang sangat berlimpah. Ternyata ada harta karun di sini, hehehe. Kalau aku mendapatkan kristal bis keduanya maka sudah dipastikan aku akan menerobos ke ranah Tianzun. Keserakahan terpancar dari sorot mata Ye Jing. Daji menyemburkan bola api ke arah mata iblis Ye Jing, akan tetapi bola mata itu segera kembali padanya, sehingga bis rubah dengan simbol matahari di keningnya itu gagal menghancurkannya. Wah, bis nakal, kalian tidak sabaran sekali. Ye Jing menyeringai dan melempar Yan Yan ke pinggir telaga. Lihatlah Yan Yan sayang. Aku akan memanen esensi kehidupan klan Yanmu. Yan Yan menyeka darah dari sudut bibirnya dan tak merespon perkataan Ye Jing. Dia hanya menatap kosong ke arah klan Yan-nya dan berharap anggota keluarganya segera melarikan diri dari iblis kejam di hadapannya ini. Cih, membosankan. Wanita lacur ini telah pasrah dengan mudahnya. Karena biasanya mangsanya akan terus memohon hingga detik terakhir hidup mereka, berbeda dengan Yan Yan yang mungkin sudah tahu dirinya tidak akan pernah memberikan pengampunan, sehingga percuma saja memohon agar diampuni olehnya. Ye Jing melukai lengannya dan darah yang menetes dari sana membentuk sebuah pedang dengan aura kematian yang sangat mencekam. Zhao Jian mengerutkan keningnya, ia merasa seperti melihat ribuan roh jahat sedang berteriak histeris dari pedang darah di tangan Ye Jing, sehingga Zhao Jian berpikir apakah ia kabur saja dan menunggu bis ulat ungu selesai melewati fase metamorfosisnya menjadi bis kupu-kupu kemudian barulah ia akan melakukan balas dendam pada Ye Jing. Namun, ia mengingat janjinya pada pria misterius yang membuatnya menjadi kuat seperti sekarang, kalau ia akan menjadi penegak keadilan dan di depan matanya telah muncul sosok jahat menyerap esensi kehidupan orang-orang tak bersalah. Baik tua, muda dan ahli bela diri, semua ia lahap tanpa menyisakan seorang pun. Jenderal Zhao Yi atau pangeran pertama melayang di udara dengan tombak berwarna emas di tangannya. Dia tampak tenang dan menatap Yan Yan yang dipenuhi luka-luka akibat diseret oleh Ye Jing,
Kemudian Zhao Yi menghela nafas dalam-dalam. Ye Jing mengerutkan keningnya. Ia merasa pria tampan yang melayang di atas kediaman klan Yan itu tampak sangat berwibawa. Dia yakin akan sedikit merepotkan melawannya karena bawahannya pasti rela mati demi membelanya. Sosok sepertinya sangat dicintai karena ia pernah menjadi seperti sosok Zhao Yi. Namun, pada akhirnya dirinya dikhianati oleh kekasihnya dan menikamnya dari belakang. Untung saja ia mengolah teknik rahasia yang membuat jiwanya berkelana mencari sosok tubuh yang dapat menampung jiwanya dan kebetulan sekali nama mereka juga sama, serta mengalami kehidupan yang tragis juga. Hahaha. Panen kali ini sungguh berlimpah dan menarik. Ye Jing tertawa jahat sembari menatap Zhao Jian dan Zhao Yi. Yaner. Ayah akan menyelamatkanmu, bertahanlah. Patriark klan Yan sangat marah dan melepaskan niat membunuh yang sangat besar, tetapi niat membunuh itu langsung dihilangkan oleh aura hitam dari Ye Jing. Tuan Yan mundurlah dan lakukan serangan jarak jauh untuk mengalihkan perhatiannya. Seru Zhao Yi sembari menutup matanya dan ia berkomunikasi dengan Gui Dao kerajaan Zhao agar menyalurkan kekuatannya padanya. Sebagai putra mahkota dan pewaris tahta kerajaan Zhao selanjutnya, Raja Zhao Tian telah menyerahkan kendali Gui Dao padanya agar Zhao Yi dapat berkomunikasi dengan Gui Dao dalam menghadapi serangan Gui Dao lain. Pangeran Yi tiba-tiba menjadi kuat dan dipenuhi energi spiritual yang sangat berlimpah. Zhao Jian terkejut, apalagi basis kultivasinya naik satu tingkat menjadi ranah Jiesu. Sepertinya untuk saat ini kita hanya menjadi pengamat saja. Zhao Jian tersenyum bahagia karena secercah harapan telah muncul. Sosok lawan yang sepadan melawan Ye Jing akhirnya muncul di pihaknya. Ternyata Gui Dao bisa digunakan seperti itu. Ye Jing terkejut. Namun, itu bukan kekuatan bawaannya dan hanya pinjaman saja, sehingga hanya bertahan sebentar saja. Ye Jing di masa lalu telah berkali-kali bertemu dengan musuh yang tiba-tiba dapat menaikkan basis kultivasi mereka secara instan dan kekuatan itu hanya bertahan sebentar serta memiliki efek samping yang merugikan penggunanya. Namun, ini pertama kalinya ia bertemu musuh untuk yang meminjam kekuatan Gui Dao. Sehingga semangat bertarungnya langsung meningkat dan ini adalah kesempatan menguji siapa yang lebih kuat antara ahli bela diri dari dunia rendahan ini dengan ahli bela diri yang pernah menjadi yang terhebat di dunia Tianlong tersebut. 10 pedang darah tiba-tiba melayang 10 tombak di atas Ye Jing, kemudian pedang-pedang darah itu melesat ke arah depan dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam satu kedipan mata telah muncul di hadapan Zhao Yi. Episode sebelumnya. Hidangan pembuka. Episode berikutnya. Kehebatan pangeran pertama. Kehebatan pangeran pertama. Namun, Zhao Jian terkejut, satu pedang darah malah muncul di depannya. Untung saja Huli Jing melepas energi spiritual es yang membentuk tembok es di depannya, akan tetapi tembok es itu dihancurkan oleh pedang darah dalam satu tebasan. Sial! Kenapa masalah selalu mengikutiku? Gerutu Zhao Jian, padahal ia ingin menonton pertarungan antar ranah Jiesu, akan tetapi ia malah dijadikan korban pertama pedang darah. Zhao Jian mengayunkan pedang Zheng Yi atau nama lainnya adalah pedang keadilan ke arah pedang darah yang melesat seperti hantu yang membuat ciut nyali orang yang melihatnya. Energi spiritual angin milik Zhao Jian mengalir ke bilah pedang Zheng Yi yang langsung memancarkan cahaya terang,
sehingga prajurit kerajaan dan ahli bela diri dari klan Yan menoleh ke arahnya, padahal mereka sedang bersiap-siap melakukan serangan jarak jauh pada Ye Jing. Hakim Jian, patriark klan Yan, terkejut melihatnya. Zhao Chen dan petugas pengadilan bawahan Zhao Jian langsung mencemaskan keselamatannya, karena lawan yang dihadapinya adalah kekuatan ranah Jiesu. Boom! Ledakan keras menghancurkan atap kediaman klan Yan dan Zhao Jian terhempas beberapa langkah serta menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Zhao Jian tersenyum sembari menyeka darah dari sudut bibirnya, sedangkan pedang darah yang menyerangnya telah menghilang, sehingga Ye Jing yang awalnya fokus menatap Zhao Yi langsung mengerutkan keningnya dan menatap Zhao Jian. Pemuda yang menarik, aku tidak menyangka kamu berhasil menahan kekuatan ranah Jiesu dan hanya membuatmu terluka ringan saja. Ye Jing menyeringai dan menghilang dari tempatnya berdiri. Zhao Yi menyipitkan matanya dan melempar tombak emas di tangannya ke arah Zhao Jian, padahal ia sedang menghadapi 9 pedang darah. Zhao Yi memadatkan energi spiritualnya dan membentuk niat tombak, kemudian mengayunkan niat tombak itu ke arah pedang darah yang menusuk ke arahnya. Suara menggelegar keras memekakkan telinga terdengar saat niat tombak berbenturan dengan pedang darah. Kilatan petir muncul dari niat tombak yang langsung menghancurkan ke-9 pedang darah Ye Jing tersebut. Zhao Jian mengerutkan keningnya saat melihat tombak milik Zhao Yi melesat ke arahnya dan sudah terlambat untuk menghindar, sehingga ia langsung mengayunkan pedang Zheng Yi. Namun, saat tombak milik Zhao Yi berjarak 2 langkah lagi dari Zhao Jian, asap berwarna darah muncul di sana dan suara petir menggelegar kembali terdengar. Zhao Jian terkejut, ternyata Zhao Yi telah menduga Ye Jing akan menargetkan dirinya, makanya Zhao Yi melemparkan tombak ke arah dirinya. Tangan iblis Ye Jing mencengkeram bilah tombak Zhao Yi dan kilatan listrik masih memancar dari tubuh Ye Jing yang malah menyeringai. Serang! Prajurit kerajaan Zhao dan ahli bela diri klan Yan kemudian melakukan serangan jarak jauh ke arah Ye Jing. Anak panah yang mengandung energi spiritual petir, niat pedang api, niat tombak angin dan sebagainya menghantam Ye Jing. Namun, lagi-lagi Ye Jing hanya menyeringai dan menjadi asap berwarna darah, kemudian menghilang dari pandangan mereka. Kemana dia? Zhao Jian panik. Mata Huli Jing tiba-tiba bersinar terang dan mengunci pergerakan Ye Jing. Tuan, dia menuju ke arah para ranah spirit. Apa? Zhao Jian terkejut. Mungkinkah ia ingin menyerap esensi kehidupan mereka setelah ia kehilangan banyak energi spiritual akibat menahan serangan Pangeran Yi? Zhao Jian berspekulasi. Zhao Yi juga terkejut dan langsung menghilang, hanya kilatan petir yang terlihat saat ia melesat ke arah kediaman klan Yan. Yan yang tergeletak tak berdaya di pinggir telaga menghela nafas dalam-dalam, ia merasa secercah harapan telah muncul setelah melihat kehebatan Pangeran Zhao Jian yang mampu mengimbangi kekuatan Ye Jing. Walaupun demikian, ia tetap merasa bersalah dan menyalahkan dirinya yang membuat Ye Jing menjadi seperti iblis saat ini. Air matanya kemudian membasahi wajahnya, teringat dengan kematian suaminya. Apakah ini adalah karma? Pikirnya. Tolong. Tidak kek. Ibu. Satu persatu prajurit kerajaan Zhao dan anggota klan Yan menjadi kerangka yang hanya dibalut kulit tipis, karena esensi kehidupan mereka dilahap oleh Ye Jing. Dalam beberapa tarikan nafas, belasan ranah spirit telah menjadi korban, sehingga yang lainnya langsung melarikan diri ke segala arah.
Zhao Jian juga berteriak pada Zhao Chen, Zhao Ke dan Zhao Bai untuk segera kabur dari area kediaman klan Yan sejauh mungkin. "Bekukan dia, Hu Lijing!" seru Zhao Jian pada bis rubah. Dia melakukan lompatan sangat jauh dan secara acak, sehingga sulit membidiknya. "Tuan," sahut Hu Lijing. Zhao Jian menggertakkan giginya, bingung cara menghentikan kegilaan Ye Jing, sedangkan pangeran pertama tampak seperti kilatan petir yang melesat ke segala arah mengikuti pergerakan acak Ye Jing. Kini puluhan ranah spirit telah menjadi korban Ye Jing walaupun mereka kabur ke segala arah, tetapi Ye Jing tetap mampu mengejar mereka. Zhao Jian menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. "Hu Lijing dan Daji, alirkan energi spiritual kalian padaku." Dia berbicara melalui telepati. Energi spiritual api, es dan angin mengalir ke bilah pedang Zheng Yi, sehingga bilah pedang tersebut memancarkan kilatan-kilatan petir, padahal ia tidak memiliki energi spiritual petir. Namun, dengan menggabungkan energi spiritual api, es dan angin maka muncullah energi spiritual petir tersebut. Zhao Jian mengayunkan pedang Zheng Yi ke arah depan dan di saat bersamaan asap berwarna darah muncul di depannya. Dia telah menduga Ye Jing juga akan mengincar dirinya karena ranah spirit lainnya telah menjauh dari kediaman klan Yan. Tangan iblis Ye Jing menjulur ke arah wajah Zhao Jian, akan tetapi ekspresi wajahnya mengkerut saat melihat bilah pedang Zhao Jian dipenuhi kilatan petir dan satu tarikan nafas kemudian, tangan iblis Ye Jing terpotong, sehingga ia menjerit kesakitan. Hu Lijing dan Daji yang bertengger di bahu Zhao Jian tersenyum lebar ke arah Ye Jing. Daji memuntahkan bola api membakar wajah Ye Jing, kemudian disusul Daji yang langsung membekukan kakinya agar tidak bisa melakukan lompatan darah lagi. Zhao Yi muncul di belakang Ye Jing dan menusukkan tombaknya ke punggung Ye Jing hingga tembus ke dadanya. Namun, kobaran api hitam malah menghilangkan kobaran api Daji yang membakar wajah Ye Jing. Bongkahan es yang membekukan kakinya juga ikut mencair. Hahaha, menarik. Ye Jing malah tertawa dan menjadi asap berwarna darah lagi, sehingga Zhao Jian mundur selangkah. Mau kabur? Tidak semudah itu. Telapak tangan Zhao Yi yang dipenuhi kilatan-kilatan petir mencengkram gumpalan asap berwarna merah dan meledakkan energi spiritual petir di sana. Walaupun Ye Jing berhasil kabur, akan tetapi pangeran pertama merasakan kalau kekuatan Ye Jing akan melemah saat ia terluka dan butuh esensi kehidupan untuk memperbaiki lukanya serta menambah energi spiritualnya. Episode sebelumnya. Sasaran berikutnya. Episode berikutnya. Kesulitan mengalahkan Ye Jing. Beastmaster. Kesulitan mengalahkan Ye Jing. Patriark klan Yan mendekati Yan Yan dan menutupi tubuh putrinya itu dengan kain panjang. Ia merasa sangat sedih. Kenapa putrinya harus menderita begini? Padahal mereka hanya membatalkan pertunangan dan bukan mereka yang menghancurkan klan Ye. Kenapa Ye Jing malah menaruh dendam pada putrinya? Ayah awas! Yan Yan berteriak histeris saat melihat Ye Jing menyeringai di belakang patriark klan Yan. Dalam satu kedipan mata, nasib patriark klan Yan pun sama dengan Zhao Fan, sehingga Yan Yan bertekuk lutut dan membelalakkan matanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau tidak membunuhku saja? Kenapa harus ayahku? Dia tidak pernah menyakitimu, kan? Bukankah sudah kukatakan kalau kalian akan merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh Ye Jing? Hahaha.
Ye Jing mendekati Yan Yan, akan tetapi Zhao Yi kembali muncul di belakangnya, sehingga Ye Jing mengerutkan keningnya. "Kau selalu menggangguku," gerutunya. Ye Jing tidak kabur lagi, karena tidak ada mangsa terdekat yang menjadi santapannya selanjutnya kecuali Zhao Jian yang sedikit merepotkan karena ada 2 bis yang melindunginya, sehingga Ye Jing memutuskan akan membunuh Zhao Yi saja agar ia bisa dengan tenang menyerap esensi kehidupan seluruh penduduk kota Lingqi. Tangannya yang terpotong oleh Zhao Jian kembali beregenerasi dan pedang darah muncul di tangannya. Dia menyeringai menatap Zhao Yi yang tetap tampak tenang dan berwibawa dengan tombak emasnya. "Baiklah, aku akan menunjukkan pengalaman bertarungku selama menjadi Rana Emperor di dunia Tianlong." Ye Jing berkata dengan santai dan luapan aura gelap merembes keluar dari tubuhnya. Ye Jing tiba-tiba muncul di depan Zhao Yi dan menebasnya dengan pedang darah. Zhao Yi terkejut dan segera menangkisnya dengan tombak emas, akan tetapi ia terhempas mundur beberapa langkah. "Sepertinya kekuatan pinjamanmu bertahan sangat lama, padahal aku telah bermain-main cukup lama tadi. Mungkinkah kamu bisa menggunakan kekuatan Gui Dao sesukamu?" Ye Jing penasaran, tetapi pangeran pertama tidak menanggapi ucapannya dan hanya menatap Ye Jing dengan tatapan merendahkan, sehingga Ye Jing makin jengkel padanya. 100 pedang darah melayang di atas Ye Jing, ketika ia melesat ke arah Zhao Yi. Pedang-pedang darah itu ikut melesat menghujani Zhao Yi. Zhao Yi menancapkan tombak emas ke tanah dan menempelkan kertas jimat perisai pada gagang tombak emas, sehingga muncul cahaya berwarna emas berbentuk kubah mengelilinginya. Boom! Hujan pedang darah menghantam perisai yang menghancurkan kediaman klan Yan dengan kobaran api hitam. Bahkan Zhao Jian terpaksa membekukan tubuhnya dengan energi spiritual es agar tidak terbakar walaupun ia cukup jauh dari tempat mereka bertarung. "Tuan, pangeran pertama tidak akan sanggup melawannya. Kita harus membantunya. Gunakan energi spiritual anginmu untuk mengusiknya agar pangeran pertama dapat melukainya. Sedangkan kekuatan kami tidak akan membantu, karena api hitamnya lebih kuat dari apiku dan es Huli Jing juga dengan mudah dicairkan olehnya. Jadi berjuanglah." Tiba-tiba Daji dan Huli Jing masuk ke dalam kantung penyimpanannya. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan berkata, "Cih, katakan saja kalian takut dan ingin bersembunyi. Jangan malah membodohiku dengan kata-kata, kamu pasti bisa dan kamu sangat kuat." Zhao Jian mengutuk kedua bis rubahnya, tetapi ia tetap maju membantu Zhao Yi melawan Ye Jing. Zhao Yi menyeka darah dari sudut bibirnya, perisai yang melindunginya tetap hancur oleh hujan pedang darah dari Ye Jing. Namun, tidak sampai membuatnya terluka parah. "Kamu benar-benar kaya dan memiliki artefak berharga yang cukup banyak." Ye Jing mencibir Zhao Jian sembari tertawa jahat. Dia kemudian muncul di depan Zhao Jian dan mengayunkan pedang darah, akan tetapi tiba-tiba angin lembut berhembus ke arahnya dan Ye Jing langsung mengerutkan keningnya karena merasakan ada energi spiritual yang terkandung pada angin tersebut. Namun, ia tidak mundur karena merasa itu bukan ancaman dan menebas Zhao Yi yang langsung menangkisnya dengan tombak emas. "Ini..." Ye Jing terkejut, tiba-tiba ia merasa seperti disayat-sayat pisau yang sangat tipis, tetapi itu tetap melukainya, walaupun hanya luka ringan saja. Dia menengadah ke atas dan melihat Zhao Jian tersenyum padanya. "Ternyata itu kau. Kenapa kamu tidak melarikan diri?" Akhirnya pangeran pertama bersuara,
Padahal sebelumnya ia selalu diam membisu walaupun terus-menerus diejek oleh Ye Jing. Fokus saja melawannya, jangan mengkhawatirkan diriku karena aku sangat lincah seperti belut hahaha. Zhao Jian tertawa sehingga Ye Jing merasa seperti diabaikan saja. Zhao Yi menggelengkan kepala dan kilatan petir muncul di bilah tombak emas. Sedangkan Zhao Jian segera mengayunkan pedang Zheng Yi. Pertarungan pun menjadi 2 lawan 1, akan tetapi Ye Jing tetap bisa mengimbangi serangan mereka. Zhao Jian sengaja terus melakukan serangan bertubi-tubi, karena pemenang pertarungan ini adalah siapa yang mampu bertahan lebih lama. Zhao Jian mendapatkan suplai energi spiritual dari kedua bis rubahnya, sedangkan Zhao Yi mendapatkan suplai energi spiritual dari Gui Dao. Ye Jing hanya bisa mengandalkan energi spiritual yang tersisa di dantiannya saja, karena ia tidak mendapat dukungan dari eksternal seperti kedua musuhnya. 1 batang dupa kemudian, Ye Jing akhirnya menyadari taktik yang digunakan Zhao Jian dan Zhao Yi, karena gerakannya semakin lambat dan beberapa luka ringan telah mendarat di tubuhnya. Sial, aku harus mundur, pikirnya. Masalah dendam masih bisa dilakukan di masa depan, untuk saat ini keselamatan dirinya yang lebih penting. Karena bila ia mati maka ia tidak akan bisa meminjam tubuh orang lain lagi dan ia akan langsung menuju dunia bawah, bereinkarnasi menjadi manusia fana. Bila hal itu terjadi maka itu akan merugikan Ye Jing karena ingatan di kehidupan sebelumnya akan menghilang, sehingga ia tidak bisa kembali ke dunia Tianlong untuk membunuh mantan kekasihnya. Tak ada cara lain. Aku harus mengorbankan kultivasiku menggunakan teleportasi darah. Gumamnya segera membakar esensi darahnya, sehingga basis kultivasinya langsung turun ke ranah spirit. Namun, ia langsung menghilang dari kediaman klan Yan dan muncul jauh ke bagian atas Gui Dao kerajaan Zhao atau dekat dengan kota Tianwu. Episode sebelumnya. Kehebatan Pangeran Pertama. Episode berikutnya. Pria gemuk yang membuat Ye Jing takut. Beastmaster. Pria gemuk yang membuat Ye Jing takut. Zhao Jian tercengang karena Ye Jing tiba-tiba menghilang dan Hu Lijing mengatakan ia tidak merasakan aura keberadaan Ye Jing. Sial. Aku gagal menegakkan keadilan. Gerutu Zhao Jian sembari menghela nafas panjang. Dia sebenarnya sangat senang pertarungan mereka telah berakhir karena ia juga khawatir tidak dapat mengalahkan Ye Jing, karena selama pertarungan mereka, dirinya selalu berlindung di belakang pangeran pertama yang menderita luka-luka yang cukup serius. Prajurit kerajaan Zhao segera membawa Zhao Yi ke tabib nomor 1 di kota Lingqi yang merupakan ayah dari Lou Bing, teman satu angkatan Zhao Jian di Akademi Kerajaan Zhao. Petugas pengadilan mendengarkan keterangan dari Yan Yan, yang memberitahu mereka kalau pelaku penyerangan tadi adalah Ye Jing mantan tunangannya. Kalau aku di posisi Ye Jing, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Namun, aku adalah hakim yang menegakkan keadilan, sehingga dia tetap salah karena menggunakan teknik terlarang menyerap esensi kehidupan para penduduk yang tak ada sangkut pautnya dengan dendamnya, sehingga ia harus dihukum mati. Kata Zhao Jian sembari menghela nafas panjang karena Ye Jing berhasil kabur. Ini semua salahku karena membatalkan pertunangan kami di saat ia sedang terpuruk. Yan Yan berkata dengan ekspresi wajah sedih. Tidak, ini bukan kesalahanmu juga. Kalau aku menjadi kamu,
maka aku akan memilih suami yang lebih baik secara fisik dan tentunya lebih kaya juga. Sahut Zhao Jian, sehingga semua orang memandang aneh padanya. Apakah ada yang aneh? Tentu aneh Hakim Jian, karena Anda membenarkan semua tindakan mereka, baik itu Ye Jing maupun Nona Muda Yan. Sela Zhao Ke. Zhao Jian tersenyum masam dan berkata, aku kan hanya mengungkapkan sebuah kenyataan saja. Baiklah, kita sudahi saja perbincangannya dan kita harus melakukan pencarian terhadap Ye Jing di setiap sudut kota Lingqi. Aku takut ia sedang menyerap esensi kehidupan penduduk untuk mengisi ulang energi spiritual yang telah hilang selama pertarungan tadi. Sebagai petugas pengadilan senior yang telah lama malang melintang menangani berbagai macam kasus kriminal, Zhao Chen yakin Ye Jing pasti akan muncul kembali menuntaskan dendamnya. Zhao Jian dan para petugas pengadilan kemudian meninggalkan Yan Yan yang dirawat oleh tabib dari klan Yan-nya. Dia juga dijaga ketat oleh puluhan ranah spirit, ahli bela diri klan Yan. Hahaha. Akhirnya aku selamat. Ye Jing tertawa terkekeh-kekeh. Namun, ia langsung mengerutkan keningnya dan ekspresi wajahnya menjadi pucat, karena tiba-tiba muncul pria gemuk dengan jubah bergambar naga emas di depannya. Energi spiritual Ye Jing tinggal sedikit lagi karena ia menggunakan teknik teleportasi darah yang menguras energi spiritual dan menurunkan basis kultivasinya, sedangkan pria gemuk di depannya tampak jauh lebih kuat dari pangeran pertama. Apakah kamu raja dari kerajaan Zhao ini? Karena pangeran pertama telah menggunakan kekuatan Guidao dan hanya seorang raja saja yang juga bisa meminjam kekuatan itu. Ye Jing bertanya karena penasaran. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, oh, ini hanya kekuatan yang aku kumpulkan pada artefak ini dan artefak ini mampu menyerap energi spiritual dari Guidao. Dia menunjuk jubah yang ia kenakan. Ye Jing tidak terkejut, karena di dunia Tianlong ada banyak kultivator yang memiliki artefak yang dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk sementara. Kenapa kamu takut anak muda? Hahaha. Aku hanya pria gemuk yang terkenal sebagai raja yang lemah dan takut berkonfrontasi dengan klan-klan besar. Jadi, mari kita bermain-main. Raja Zhao Tian mengayunkan pedang emas dengan ukiran naga di gagangnya. Sial. Bisakah kita berdamai dan aku akan menjadi budakmu yang mulia? Ye Jing memohon ampunan, tetapi Raja Zhao Tian tetap menyerangnya, sehingga ledakan besar terjadi di sana. Penduduk desa yang dekat dengan lokasi pertarungan mereka langsung terkejut dan ketakutan, karena pertarungan mereka tampak sangat mengerikan. Pepohonan terbakar, puncak gunung hancur berkeping-keping. Satu batang dupa kemudian, pertarungan mengerikan itu akhirnya berhenti. Raja Zhao Jian menyeka darah dari sudut bibirnya. Apakah aku terlalu tua? Melawan pemuda yang lebih lemah dariku saja butuh kekuatan penuhku atau anak-anak muda zaman sekarang yang sangat berbakat dan kuat seperti monster. Puluhan ranah spirit muncul di belakang Raja Zhao Tian dan mereka bertekuk lutut. Selamat Yang Mulia berhasil mengalahkan musuh yang telah meresahkan penduduk di wilayah klan Huang dan klan Yan. Raja Zhao Tian melambaikan tangan dan berkata, berhenti menyanjungku, cepat padamkan api hitam itu. Kobaran api hitam telah membakar hutan di sekitar mereka. Pengawal pribadi raja yang memiliki energi spiritual air segera memunculkan hujan buatan memadamkan kobaran api, tetapi ia mengerutkan keningnya karena api hitam Ye Jing tersebut sangat sulit dipadamkan,
api hitam itu seolah-olah seperti api yang memiliki kehidupan saja. Raja Zhao Tian menengadah menatap langit dan tersenyum. Anak-anakku telah tumbuh dewasa dan mereka juga cukup kuat. Namun, sayang sekali masa malapetaka akan segera datang. Padahal mungkin mereka dapat membawa kerajaan Zhao ke puncak kejayaan. Dia menghela nafas dalam-dalam. Ding! Anda terkena hukuman penalti karena gagal menyelesaikan misi membunuh Ye Jing. Suara sistem surgawi tiba-tiba terdengar di benak Lu Xiaoran, sehingga ia segera membuka matanya dan berhenti berkultivasi, kemudian seteguk darah menyembur dari mulutnya. Basis kultivasinya turun ke ranah Jiezu dari ranah Tianzun. Apa yang terjadi? Apakah dia telah mati atau ada ahli bela diri dengan basis kultivasi tinggi di sana? Lu Xiaoran terkejut. Sistem surgawi, tolong tunjukkan informasi tentang Gui Dao Kerajaan Zhao. Layar virtual muncul di depan Lu Xiaoran dan status Gui Dao Kerajaan Zhao tetap sama seperti sebelumnya, kecuali Ye Jing telah mati bersama puluhan ranah spirit serta keberadaan satu bis milik Zhao Jian telah menghilang. Apakah bis itu yang membunuh Ye Jing? Lu Xiaoran berspekulasi karena dulunya ada 3 bis di Gui Dao Kerajaan Zhao dan 1 bis mungkin telah mati saat pertarungan melawan Ye Jing. Sepertinya aku tidak boleh bertindak gegabah dan mengirim tim kecil lebih dulu menyelidiki keadaan di Kerajaan Zhao, pikirnya. Lu Xiaoran keluar dari kamarnya dan beberapa pelayan langsung menundukkan wajah mereka sebagai tanda hormat padanya. Namun, Lu Xiaoran tidak menanggapinya dan dengan tergesa-gesa berjalan ke tempat kaisar. Tuan muda Lu Xiaoran memasuki istana. Prajurit kekaisaran yang berjaga di pintu masuk berteriak keras, sehingga para pejabat tinggi kekaisaran yang sedang melakukan pertemuan dengan kaisar terkejut, karena sangat jarang Lu Xiaoran keluar dari kamarnya, kecuali ia telah menemukan mangsa Gui Dao kecil. Lu Xiaoran bertekuk lutut dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada kaisar yang juga calon mertuanya tersebut. Salam yang mulia kaisar, sapanya. Kenapa basis kultivasimu menjadi ranah Jiezu? Kaisar keheranan, karena di pertemuan terakhir mereka basis kultivasi Lu Xiaoran adalah ranah Tianzun. Aku sengaja menyamarkan basis kultivasiku agar tidak kelihatan mencolok dan menarik perhatian. Lu Xiaoran berkilah. Hahaha. Ini yang aku suka padamu. Selain kamu kuat dan berbakat dalam bela diri, kamu juga rendah hati. Kaisar tertawa. Jadi, kabar gembira apa yang ingin kamu katakan? Kaisar tahu kedatangannya bukan untuk berbasa-basi saja, pasti ada hal penting yang ingin ia katakan. Patriark klan Ye di dunia Tianlong tersenyum bahagia setelah menghancurkan klan Rong yang telah mengkhianati putranya Ye Jing. Namun, keberadaan putranya tidak diketahui di mana, tetapi bola rohnya masih berkedip lemah pertanda Ye Jing masih hidup di suatu tempat. Patriark Ye gawat. Bola roh Tuan Muda Ye Jing telah hancur dan gambaran kematiannya telah muncul di bola roh hitam. Dia dibunuh oleh Raja Zhao Tian di dunia tingkat rendah dari kerajaan kecil. Apa? Patriark klan Ye terkejut dan niat membunuh merembes dari tubuhnya sehingga para bawahannya kesulitan bernapas. Dunia tingkat rendah. Aku tidak bisa ke sana karena hukum surgawi pasti akan melarangku menginjakan kaki di sana. Dunia itu tidak akan sanggup menahan kekuatanku. Bagaimana kalau aku saja yang akan ke sana, Patriark Ye?
Pemuda tampan yang berdiri di sebelahnya mengajukan diri. Yemo berada di ranah Origin King, dunia itu pasti sanggup menahan kekuatannya. Penatua pertama klan Ye setuju dengan usulan Yemo yang ingin pergi ke dunia tingkat rendah tersebut. Baiklah. Bawa beberapa murid klan Ye bersamamu dan hancurkan kerajaan Zhao itu. Patriark klan Ye langsung menghilang. Dia berteleportasi ke kediaman klan Ye di dunia Tianlong tersebut. Yemo tersenyum cerah, karena niatnya sebenarnya bukan hanya akan membalaskan kematian sepupunya, Ye Jing. Namun, ia ingin menjadi penguasa di dunia tersebut dan tidak akan kembali lagi ke dunia Tianlong, karena bakat bela dirinya sangat rendah dan dia hanya akan menjadi tokoh sampingan saja bila tetap tinggal di dunia Tianlong. Episode sebelumnya, kesulitan mengalahkan Ye Jing. Episode berikutnya, kedatangan Lu Xiaoran. Kedatangan Lu Xiaoran. Zhao Chen mengabarkan pada Zhao Jian, Pangeran Zhao Yi dan klan Yan bahwa merpati pesan dengan stempel pengawal naga surgawi baru saja muncul dan tertulis di surat yang dibawanya bahwa Ye Jing telah mati. Zhao Jian dan yang lainnya langsung terkejut mendengarnya, karena mereka melihat kalau Ye Jing menggunakan teknik aneh untuk melarikan diri. Namun, bagaimana bisa pengawal naga surgawi membunuhnya, karena mereka adalah ahli bela diri ranah spirit yang bertanggung jawab atas keselamatan Raja Zhao Tian. Mungkinkah Ye Jing berpindah tempat ke dalam istana, sehingga ia digebukin oleh Raja Gemuk itu? Zhao Jian sulit membayangkan bagaimana cara Raja Tian bergerak, karena tubuhnya sangat bulat sekali. Zhao Jian menyerahkan urusan politik pada Pangeran Zhao Yi dan memilih kembali ke kota Tianwu. Menurut Zhao Chen, penerus tahta klan Yan jatuh pada Yan Mo, karena patriark klan Yan yang lama tewas saat ingin membawa Yan melarikan diri. Yan sendiri keberadaannya dirahasiakan oleh klan Yan, karena ia masih menderita trauma mental setelah mengalami kejadian mengerikan yang dilakukan Ye Jing padanya. Keamanan di kota Lingqi dipulihkan dengan cepat karena ada Pangeran Zhao Yi di sana dan ia mengadopsi Qingqing, gadis kecil yang diselamatkan oleh rombongan Zhao Jian saat melewati desa di perbatasan wilayah klan Huang dengan klan Yan. Namun, kini Zhao Jian duduk seperti anak ayam yang kedinginan karena di dalam gerbong kereta kuda, ia diapit dua gadis cantik, Zhao Ke dan Luo Bing. Hei, Binger. Kenapa kamu malah ikut dengan gerbong kereta kami? Bukankah tabib Luo menyediakan gerbong kereta kuda untukmu juga? Zhao Jian keheranan, karena ia tidak bisa tidur di dalam kereta kuda, takut nantinya malah bersandar pada salah satu di antara dua wanita cantik itu. Luo Bing yang diutus tabib Lu untuk magang di tempat tabib istana tersebut tersenyum lebar. Aku takut ada kawanan bandit yang menculikku dan lebih aman bersama dengan sampah nomor 2 akademi. Maksudku lebih aman bersama hakim muda kerajaan, hahaha. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan hanya pasrah saja menerima nasibnya, akan tetapi sepanjang perjalanan mereka bertemu banyak rombongan tuan muda dari klan kecil dan anak saudagar kaya yang juga menuju kota Tianwu. Menurut informasi dari Zhao Chen, mereka ingin mencoba keberuntungan ke acara pemilihan suami dari Liu Ruxu yang akan diadakan beberapa hari lagi. Liu Ruxu sangat beruntung sekali ya, dia dibebaskan memilih salah satu dari ratusan tuan muda tampan yang akan menjadi suaminya.
kata Luobing yang malah disuruh ayahnya menjadi tabib terkenal lebih dulu barulah mencari suami, karena hanya dia satu-satunya anak dari tabib Luo dan yang akan mewariskan toko obat-obatan miliknya di kota Lingqi. Bagaimana kalau kamu jadi selirku saja, karena di masa depan aku juga akan terkenal sebagai hakim penegak keadilan dan menjadi hakim agung kerajaan Zhao. Canda Zhao Jian sehingga kening Luobing mengerut. Hah? Terkenal apanya? Apakah kamu lupa kalau kamu baru keluar dari penjara dan membunuh rekan satu akademi kita tanpa menunggu penjelasan darinya? Cibir Luobing. Lagi pula siapa juga yang mau jadi selir? Aku ini akan menjadi tabib nomor 1 di kerajaan Zhao. Yah, kamu akan menyesal karena menolak menjadi selir pria setampan aku ini. Padahal di kota Tianwu telah antri ribuan wanita cantik yang ingin menjadi selirku. Zhao Jian membual, padahal karena terlalu sibuk menjadi hakim, ia tidak pernah mendekati gadis manapun. Karena sebagai tuan muda klan Zhao, nanti istrinya akan ditentukan oleh klan Zhao melalui pernikahan politik dengan nona muda dari klan lain. Luobing tertawa terkekeh-kekeh karena ia sudah mengetahui sifat Zhao Jian saat di Akademi Kerajaan Zhao. Dia adalah siswa yang penyendiri, begitu juga Zhao Ke yang ikut tertawa karena tidak menyangka keponakannya hebat juga dalam hal membual. Lu Xiaoran bersama 10 bawahannya tiba di klan Lin melalui teleportasi khusus yang disediakan oleh sistem surgawinya. Dia meminta pada Kaisar agar mengirim tim kecil lebih dulu untuk menyelidiki kerajaan Zhao, karena kematian Ye Jing membuatnya khawatir kalau kerajaan Zhao mungkin memiliki formasi khusus yang dapat membunuh lawan yang basis kultivasinya lebih tinggi, karena tidak semua informasi dari suatu Gui Dao terdeteksi oleh sistem surgawi. Namun, Kaisar malah memerintah Lu Xiaoran yang akan memimpin tim kecil tersebut, karena Kaisar sangat percaya bahwa dirinya lebih hebat dalam menyusun taktik daripada prajuritnya. Mau tak mau, Lu Xiaoran terpaksa menerima misi itu dan menggunakan poin surgawinya untuk melakukan undian berhadiah pada sistem surgawi. Dia sangat beruntung, karena undian itu adalah informasi dari klan Lin yang sudah muak pada klan Zhao dan sedang merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan kerajaan Zhao. Lu Xiaoran meminta pada Kaisar agar diberikan ahli bela diri ranah Tianzun dalam tim kecilnya, karena dirinya adalah manusia dari peradaban maju di bumi. Dia sudah melihat banyak intrik-intrik politik. Tak ada namanya kawan yang abadi, kecuali kepentingan masing-masing pihak masih terpenuhi. Negara besar tak selamanya berada di pucuk piramida. Romawi, Mongol Empire, Turki Ottoman, pada akhirnya runtuh. Maju ke masa yang lebih modern, Amerika Serikat dan Uni Soviet malah mundur dari negara sekecil Afghanistan, sehingga Lu Xiaoran tak mau meremehkan kekuatan kerajaan Zhao walaupun sistem surgawi mengatakan hanya ranah spirit lah ahli bela diri terkuat di Gui Dao kecil ini. Siapa kalian? Patriark klan Lin yang sedang berdiskusi dengan Patriark klan Gu untuk membahas kerjasama menggulingkan kerajaan Zhao terkejut dengan kemunculan rombongan Lu Xiaoran. Aku adalah orang yang akan mewujudkan impian kalian, hahaha. Lu Xiaoran tertawa dan berjalan dengan santai sembari menekan layar virtual sistem surgawi yang hanya dirinya saja yang dapat melihatnya. Lu Xiaoran meningkatkan pesonanya, sehingga para perempuan akan melihatnya sangat tampan bak dewa Yunani. Hermes dan para pria akan melihatnya sangat berwibawa dengan cahaya emas terpancar dari tubuhnya, sehingga mereka ingin menyembahnya karena terlihat sangat agung sekali.
Episode sebelumnya, pria gemuk yang membuat Ye Jing takut. Episode berikutnya, kerjasama rahasia Lu Xiaoran dengan klan Lin dan klan Gu.